Di perbukitan yang jauh dari pemukiman, terdapat seorang pria bernama Gregory yang sedang mengurung seseorang di sana. Bertahun-tahun lamanya dia terpenjara. Ketika bulan berwarna merah, dia pun berhasil lolos dan itu adalah sebuah naga. Di sisi lain, murid Mr. Gregory memberitahu bahwa ada anak yang dalam bahaya. Di sana, Mr. Gregory telah tampak tua. Dengan lambang kesatria di tangannya, dia pun pergi untuk membantu anak tersebut. Ketika sampai, ternyata anak kecil itu dirasuki oleh Malkin, sosok naga yang pernah Mr. Gregory kurung. Dia mengalungkan perak agar naga itu keluar. Ketika keluar, dia berwujud wanita cantik dan siapapun yang menatapnya pasti akan tertarik. William, sang murid, menyerang naga itu. Dan naga tersebut pun takluk di tangan mereka. Namun sayangnya ketika hendak dikurung, Malkin menarik William dan memberi roh jahat kepadanya. William pun mati di tangan Malkin. Mr. Gregory pun membakar mereka, tetapi Malkin berhasil lolos dan kabur dari kurungan tersebut. Di kota lain, Tom sedang memburu rusa dan dia selalu gagal. Tom adalah anak ketujuh dari putra Ward. Tom selalu terbayang seseorang kesatria yang menghampirinya. Tak lama kemudian, Mr. Gregory datang dan meminta anak ketujuh putra Ward untuk menjadi muridnya. Mr. Gregory juga memberikan tembusan beberapa keping emas. Sebelum mereka pergi, sang ibu memberi liontin kepada Tom untuk berjaga-jaga. Mereka pun pergi meninggalkan keluarga Ward. Malkin pulang ke singgasananya. Ternyata dia adalah ratu. Adiknya yang dibakar oleh Mr. Gregory meminta tolong agar sembuh dari kulit yang melepuh. Ruangan yang tadinya berantakan disihir kembali menjadi istana kerajaan. Sedangkan Tom dan Mr. Gregory tiba di sebuah desa. Tom diberi uang dan disuruh untuk membeli beberapa barang. Ketika hendak membelinya, Tom melihat beberapa orang membawa penyihir dan tiba-tiba Tom terbayang wajah wanita itu. Dengan mengaku sebagai murid Mr. Gregory, Tom menangani penyihir tersebut. Namun, Tom melepaskannya karena ia berfirasat bahwa wanita itu bukanlah penyihir. Wanita tersebut menyuruh Tom untuk tidak memberitahu kepada Mr. Gregory. Tom disuruh memejamkan matanya dan wanita itu pun hilang entah kemana. Wanita itu ternyata anak dari adik Malkin. Dia berdarah manusia dan penyihir. Mereka menunggu bulan darah sempurna agar mendapatkan kekuatan seutuhnya. Mr. Gregory dan Tom melanjutkan perjalanannya ke istana Malkin. Mr. Gregory menjelaskan bahwa pekerjaan kesatria adalah memburu setan dan penyihir. Tiba-tiba Tom kembali membayangkan sesuatu tentang hal itu dan ia pun pingsan. Keesokan harinya, Tom menjelaskan bahwa dia terkadang melihat masa depan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan tas monster yang setia kepada Mr. Gregory. Mereka beristirahat di rumah Mr. Gregory. Ketika Tom hendak tidur, tiba-tiba dia diserang oleh monster di ruangan itu. Ternyata itu adalah tes pertama dari Mr. Gregory kepada Tom. Lalu Tom diberi tongkat. Ternyata Tom tidak dapat menguasai tongkatnya dan Mr. Gregory pun kecewa akan hal itu. Tapi Tom melempar pedang ke Mr. Gregory. Dia meminta dan memohon untuk Mr. Gregory mengajarinya, walaupun waktunya hanya dalam seminggu. Dan Mr. Gregory pun mengajarkan Tom tentang ramuan-ramuan, melatih konsentrasinya, dan memberitahu tentang seluruh penyihir seperti Radu yang memiliki pasukan pembunuh, Sarikin, sang macan, Virahadra, raja pedang, dan yang terkuat adalah Malkin, sang ratu penyihir, ungkap Mr. Gregory. Di istana penyihir, Radu mendatangi Malkin dan memberi pasukannya untuk membunuh Mr. Gregory. Di sana, Alice memberitahu ibunya bahwa kakaknya sangat berbahaya. Walaupun begitu, sang ibu tetap setia kepada Malkin kakaknya. Ia pun menyuruh Alice untuk mengawasi para pemburu itu. Di tengah peristirahatan menuju istana Malkin, Tom yang hendak tidur bertemu dengan Alice. Alice mengaku bahwa dia juga seorang penyihir. Alice juga memberitahu bahwa penyihir juga ada yang baik dan juga ada yang jahat.
Tetapi Tom tahu bahwa Alice memata-matai mereka dan tiba-tiba Alice menghilang begitu saja. Keesokan harinya mereka hendak melanjutkan perjalanan, namun lonceng berbunyi tanda Mr. Gregory dipanggil. Di sana terdapat penyihir berwujud beruang. Mereka menyerang beruang tersebut dan berubah wujud menjadi manusia. Ia terantai. Mr. Gregory menyuruh tim kerajaan melempar minyak ke penyihir tersebut. Ketika Tom hendak membakarnya, dia merasa tidak tega dan dia tidak bisa membakar beruang tersebut. Dia pun memberi api tersebut kepada Mr. Gregory karena Tom tidak bisa membunuhnya. Mr. Gregory pun membakar penyihir itu dan marah kepada Tom yang menurutnya Tom adalah murid yang sangat lemah. Mr. Gregory pun meninggalkan Tom dan tidak membawanya untuk membunuh Malkin. Di istana, para penyihir telah kumpul kecuali beruang yang telah dibunuh tadi. Tom yang merasa gagal didatangi oleh Alice. Mereka saling menyukai walau Tom adalah pemburu dan Alice seorang penyihir. Tiba-tiba Tom kembali terbayang bahwa Mr. Gregory akan gagal dalam melawan Malkin dan dunia akan hancur di tangan Malkin. Esok harinya Tom pun kembali kepada Mr. Gregory. Di sana Mr. Gregory bercerita bahwa dahulu ia dan Malkin saling jatuh cinta. Tetapi ketika Malkin tahu bahwa Mr. Gregory telah menikah, Malkin membunuh istrinya dengan cara yang sadis. Di sanalah kebencian Malkin muncul dan mengancam dunia. Karena hal itulah Mr. Gregory bersikap kasar kepada penyihir. Ibu Alice memberitahu bahwa mereka semakin dekat ke istana. Malkin hanya ingin Mr. Gregory secara hidup-hidup dan tidak menghiraukan Tom bersama Alice. Mr. Gregory dan Tom melanjutkan perjalanan, tetapi mereka diserang oleh raksasa yang disebut Boggart. Dia menyerang mereka, namun Tom dan Mr. Gregory masuk ke sebuah gua dan terjun ke sungai tepat berada di sampan pemancing lokal. Tetapi Boggart terus mengejar mereka. Tom pun tertangkap olehnya, namun Tom menusuk tangan Boggart dan menusuk kepalanya. Sialnya, mereka bertemu air terjun dan kepala Boggart pun terbentur. Tom selamat dan ia didatangi oleh Ibu Alice. Di sana dia diancam dengan pedang agar tidak mendekati putrinya lagi. Tetapi pedang tersebut mengenai liontin Ibu Tom dan Ibu Alice terkejut melihat hal itu. Ia pun kabur dengan wujud naga. Mr. Gregory bangga melihat Tom yang masih hidup. Tom menanyakan tentang liontin yang diberikan ibunya. Mr. Gregory pun terkejut karena itu adalah batu jimat yang menghasilkan kekuatan bagi para penyihir. Dan ternyata itu milik Malkin yang lama hilang karena dicuri penyihir lain. Dan itu adalah ibu Tom. Ya, ternyata Tom adalah anak penyihir. Malkin memperingati Alice untuk tidak mendekati Tom. Ia juga meminta Alice mengambil jimat yang ada di leher Tom. Jika tidak, Tom akan mati di tanganku, ungkap Malkin. Para penyihir pergi ke kota, tepat di mana penyihir berwujud beruang dibakar. Di kota itu jugalah keluarga Tom tinggal. Para penyihir secara membabi buta menyerang dan membunuh penduduk setempat dengan wujud yang menyeramkan. Kota hancur dan berantakan. Ibu Tom yang juga seorang penyihir berhasil membunuh salah satu dari mereka. Namun sayangnya Malkin menemukan ibu Tom dan membunuhnya. Kota pun dibakar oleh para penyihir. Di perjalanan mereka ketemu Tas kembali. Tas memberitahu bahwa ada masalah di dalam hutan. Tom menunggu mereka memeriksanya. Alice pun datang mengajak Tom untuk lari bersama. Tetapi Tom menolak. Dan tiba-tiba Alice terkena rantai Mr. Gregory. Di sana Mr. Gregory hendak membakar Alice, namun Tom membuka rantai itu dan menyuruhnya lari. Dan ternyata liontin Tom diambil oleh Alice. Tom pun mengejar Alice, namun bertemu dengan salah satu penyihir dan ia diserang oleh pasukan penyihir itu. Mereka bertiga berlari menghindari serangannya. Ketika berada di bibir jurang, mereka terjebak. Tas terdorong dan jatuh ke jurang. Tom pun demikian, ditarik oleh pasukan penyihir tersebut dan masuk ke jurang. Sedangkan Mr. Gregory tertangkap dan tongkatnya terjatuh ke jurang. Tom yang tidak sadarkan diri dibanguni oleh roh ibunya. Sang ibu bercerita tentang kejadian di kota.
Dan ibunya juga memberitahu bahwa hanya Tom yang bisa mengendalikan batu jimat tersebut. Tom pun tersadar dan mengambil tongkat milik Mr. Gregory yang jatuh tepat di depannya. Dia juga melihat Tas yang masih hidup dan menolongnya. Bulan telah penuh menampakkan tubuhnya. Mr. Gregory yang ditangkap dihadapkan oleh sang ratu. Alice bertanya di mana muridnya, sedangkan gurunya tertangkap. Ibunya mengatakan bahwa Tom telah mati di jurang. Alice pun kesal dan marah ketika Mr. Gregory hendak dimasuki roh jahat. Alice mengambil jimat yang berada di leher sang ratu. Alice pun diserang oleh Malkin sang ratu, namun adiknya tidak mau kehilangan putrinya. Dengan wujud naga mereka saling serang menyerang. Jimat itu terjatuh. Mr. Gregory melawan penyihir berwujud dinosaurus. Sedangkan Alice yang bersembunyi berjumpa dengan Tom. Di sana serangan demi serangan terlemparkan. Tas membantu Tom. Mr. Gregory melawan penyihir itu, tetapi dia kembali berubah menjadi manusia agar mereka sepadan. Penyihir macan menyerang Tom. Namun Tom memakai kalung jimat tersebut dan mendapatkan kekuatan dengan tongkatnya. Dia pun membunuh macan itu. Alice terjatuh dan hendak dibunuh oleh penyihir lain, tetapi Tom menolongnya. Sedangkan Mr. Gregory yang sudah tersungkur berhasil membunuh penyihir tersebut dengan menusukkan senjatanya ke jantung penyihir itu. Malkin sang kakak terus bertarung menyerang adiknya. Sang adik berhasil ditusuk, tetapi dia juga membalas menusuk Malkin. Mereka pun terjatuh dan berubah wujud menjadi manusia. Sang adik dibunuh dan Alice sangat sedih melihat kejadian itu. Malkin yang sudah sekarat masuk ke sebuah ruangan. Di sanalah Mr. Gregory mengikutinya. Ketika Mr. Gregory hendak membunuh Malkin, dia dicekik dan menjatuhkan senjatanya. Tetapi Tom datang dan melempar pisau tepat di jantung Malkin. Ia pun mati dan dibakar oleh Tom. Mereka semua berhasil selamat. Beberapa hari kemudian, Tom diangkat menjadi ksatria menggantikan Mr. Gregory yang sudah tua. Dengan memberi tanda ksatria di tangan Tom, ia pun dinobatkan menjadi pemburu penyihir. Dia juga berjumpa dengan Alice, namun mereka tidak bisa bersama selamanya karena Tom akan sibuk membantu warga sekitar. Sedangkan Mr. Gregory pergi meninggalkan Tom dan Tas sebagai pengganti dirinya. Lalu film pun selesai.